menceritakan sebuah kesaksian yang saya alami sehingga saya mengalami sebuah perubahan yang Tuhan proses secara luar biasa. Kalau bukan karena kekuatan Tuhan, mungkin saya tidak ada sampai saat ini. Saya terlahir dari orang tua yang berstatus hamba Tuhan, yang berstatus melayani Tuhan. Kehidupan saya tidak sama seperti kedua orang tua saya. Saya nakal dari kecil. Puncak kenakalan saya pada waktu saya beranjak SMA. Disitulah awal saya, di titik awal saya jatuh di dalam kenakalan. Ini kesaksian ingin saya bagikan kepada kalian. Saya berharap untuk kalian bisa mendengarnya secara baik dan menjadi berkat untuk semua kita. Saya digerakkan Tuhan untuk menceritakan apa yang saya alami. Jujur, saya malu. Tapi Tuhan terus menguatkan saya. Tuhan terus meyakinkan saya untuk saya menceritakan apa yang saya alami dan apa yang Tuhan sudah ubahkan dalam hidup saya. Orang tua saya begitu sibuk dengan pelayanan, sehingga saya harus mencari perhatian kepada orang lain. Dan perhatian itu saya dapat di seorang wanita. Saya begitu diperhatikan. Apa yang saya tidak dapat dari kedua orang tua saya dapat dari dia. Kita sama-sama SMA. Berjalannya waktu, kita menjalin hubungan bersama. Saking dekatnya saya dengan dia, saya jatuh di dalam dosa perzinahan. Disitulah saya pertama kali merasakan namanya hubungan intim. Dan wanita yang dampingi saya, dia juga pertama kali merasakan hubungan intim. Jadi kita sama-sama jatuh pertama kali di dosa perzinahan. Sungguh sangat disayangkan. Andai kata saya dulu mengerti tentang dosa ini, mungkin saya tidak akan melakukannya. Tapi saya ingin menceritakan kepada kalian yang mendengarkan, agar supaya bisa menjadi sebuah perubahan, sebuah pelajaran untuk kita tidak melakukannya lagi. Karena dari sebuah kebiasaan itu akan mengikat kita menjadi dosa yang lebih besar. Sungguh saya mendapatkan apa yang saya harapkan dari sebuah kasih sayang, penghargaan, perhatian, dan terutama sebuah kenikmatan yang belum pernah saya rasain. Saya tahu pada saat saya jatuh dalam perzinahan, Tuhan sedih. Saya di situ tidak memikirkan lagi status orang tua saya yang sebagai hamba Tuhan. Saya mengesampingkan status saya sebagai anak dari hamba Tuhan. Saya begitu lupa. Dosa mengikat saya. Saya terus melakukannya. Saya selalu mencari kesempatan untuk bisa melakukan hubungan intim bersama dia. Bersama pacar saya pada waktu itu. Itu di waktu saya sekolah SMA. Yang seharusnya saya bermain, belajar, tapi karena sebuah perhatian yang saya harapkan dari orang tua saya, tapi saya tidak dapatkan, akhirnya saya jatuh di dalam dosa ini. Dosa ini sangat mengikat saya. Tapi saya sadar sekarang. Saya membagi kesaksian ini karena kekuatan Tuhan. Jujur sekali lagi saya malu. Bukan hanya itu saja. Saya dari satu wanita bisa kedua wanita. Bukan hanya dua wanita saja, tapi ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Bahkan mungkin saya rasa sudah ada 100 wanita yang mungkin saya tiduri dengan wanita yang berbeda. Karena dosa ini yang mengikat saya.
Hati ingin lepas, keinginan untuk lepas ada. Tapi dosa ini terus mengikat saya. Karena suatu kebutuhan yang harus dilengkapi dalam hidup saya. Setiap ada waktu saya berhubungan intim dengan pasangan saya, dengan status saya belum menikah. Begitu hancur kehidupan saya. Saya tahu apa yang waktu itu saya lakukan. Pasti Tuhan sedih sekali. Tuhan berduka. Orang tua saya lagi melayani, menyelamatkan jiwa-jiwa, memberitakan Injil, tapi saya melakukan dosa. Sungguh saya sangat menyesal. Tolong saya berharap jangan menilai dari sisi negatif. Saya tekankan, kalau bukan karena kekuatan Tuhan, saya pun juga belum lepas dari ikatan ini. Saya sangat tahu apa yang saya tabur pasti nanti akan tuai. Saya terus berdoa kepada Tuhan, untuk Tuhan selalu untuk beri pengampunan kepada saya. Saya sampai berpikir, apakah saya bisa suatu saat nanti mendapat pasangan yang baik pada waktu saya masih sendiri. Karena saya merasa di masa lalu saya itu buruk sekali. Sungguh saya sangat melukai hati Tuhan. Sungguh saya sangat menyakiti hati Tuhan. Sekali lagi saya minta maaf kepada kalian. Jika kalian mendengarkan video ini, saya mohon permintaan maafan saya selama waktu saya menjalin hubungan kepada kalian. Tolong saya dimaafkan. Saya tahu pada waktu itu saya bersalah, terutama saya bersalah di mata Tuhan. Itu perlakuan yang sangat memalukan. Karena orang Kristen identik harus menjadi berkat, bukan menjadi kutuk. Pada waktu saya ingin menikah, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Apapun yang Kau kasih wanita kepada saya akan terima Tuhan. Karena saya sadar, saya menganggap diri saya sudah cacat. Saya berpikir, mana ada lagi wanita yang mau sama saya. Mungkin selama ini perasaan itu jatuh kepada wanita. Kalau wanita ditidurin, mana ada mungkin laki-laki yang mau sama saya. Sama seperti saya. Saya sudah pernah tidur sama beberapa wanita. Saya sempat berpikir. Saya sempat bergumul. Mana ada mungkin wanita yang mau sama saya. Ketika saya menangis di kaki Tuhan. Ketika saya ambil tindakan untuk saya bertobat. Ketika saya ambil tindakan untuk benar-benar taat kepada Tuhan. Bukan karena kekuatan saya. Tapi saya hidup karena belas kasihan Tuhan. Saya tidak jatuh dalam HIV. Saya tidak jatuh namanya penyakit kelamin. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena belas kasihan Tuhan. Saya terus bergumul pada Tuhan pada waktu itu. Saya minta pasangan. Jujur saya juga takut kalau mengatakan minta pasangan yang terbaik. Karena saya bukan orang yang terbaik. Dengan air mata saya bilang katakan sama Tuhan. Tuhan, bukan keinginanku yang jadi. Tapi saya percaya Tuhan. Pada saat aku datang kepadamu, Engkau memberikan belas kasihan-Mu kepadaku. Dan aku percaya Tuhan, walaupun aku orang berdosa, Engkau tidak pernah mengecewakan anak-Mu ini. Disitulah kata-kata itu saya mengimani. Walaupun saya sedikit takut, sedikit malu. Karena saya sudah mendukakan hati Tuhan. Singkat cerita, berjalannya waktu, saya melakukan pertobatan, melayani Tuhan,
dengan kekuatan Tuhan, dengan berserah kepada Tuhan. Disitulah Tuhan menjawab doa saya. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Walaupun kita orang berdosa, diingat itu. Selama kita masih bernafas, selama kita masih melihat, selama kita masih mendengar, selama kita masih bisa beraktivitas, Tuhan masih bisa, Tuhan masih mau menurunkan belas kasihan kepada kita. Saya teringat dengan firman Tuhan. Pada waktu seorang pelacur datang kepada Tuhan, menangis di kaki Tuhan, minta pengampunan di kaki Tuhan, padahal dia sudah tidur dengan beberapa laki-laki. Sama seperti itu juga saya lakukan. Saya menangis di kaki Tuhan. Saya mohon pengampunan kepada Tuhan, supaya apa yang menjadi kutuk saya ini Tuhan hapuskan, Tuhan jamah, supaya dari hidup saya bisa membawa berkat apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidup saya. Saya terus menangis setiap hari karena saya takut kalau saya nanti nikah. Saya takut penuaian itu terjadi. Tuhan terus jamah pikiran saya, Tuhan terus jamah hati saya, Tuhan terus yakini saya. Terus saya berdoa, Tuhan pegang tanganku. Aku tidak bisa hidup tanpamu Tuhan. Saya katakan itu terus kepada Tuhan. Sama seperti firman yang Tuhan katakan, doa orang benar besar kuasanya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya imani, saya memohon belas kasihan Tuhan, saya mohon kemurahan Tuhan. Tuhan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Pada saat kita sudah siap, Tuhan akan memberikan suatu hal yang besar yang untuk kita terima. Pada saat saya sudah siap, pada saat Tuhan melihat saya sudah sungguh-sungguh untuk menjalani hidup, menjalin hubungan yang baik, Tuhan mengirimkan pasangan yang tepat buat saya. Mungkin pasangan yang sekarang adalah pasangan yang 100. Tapi karena pertobatan saya menganggap ini hadiah dari Tuhan. Hadiah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada saya. Saya menceritakan kepada dia masa lalu saya. Saya pikir dia akan menyesal mengenal saya. Tapi saya teringat jawaban Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan saya. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saya. Sehingga pada waktu itu saya menceritakan sesuatu masa lalu saya kepada pasangan saya yang menjadi istri saya sekarang. Dia hanya tersenyum dan dia tidak mengungkit masa lalu. Dia katakan pada saya, yang dia lihat hari ini sebuah pertobatan, bukan sebuah masa lalu. Biarlah ini menjadi pelajaran buat kita semua. Apa yang saya alami, apa yang kita alami, kalau kita sudah melukakan hati Tuhan, stop di hari ini. Sampai kapan kita mau melakukan dosa? Sampai kapan kita mau mendukakan hati Tuhan? Apakah kita mau membuat Tuhan berduka karena sifat kita? Karena keinginan daging kita yang selalu jahat. Saya mohon maaf kepada kalian. Siapa tahu ada seseorang yang mendengarkan video ini, ada wanita yang mendengarkan video ini dan pada waktu itu pernah berhubungan dengan saya. Tolong dimaafkan. Dukung saya untuk terus bisa bersaksi kepada semuanya. Saya salah. Saya terus juga minta pengampunan kepada Tuhan. Dan juga saya minta maaf kepada kalian. Tolong dimaafkan saya. Tapi percayalah, saya juga terus mendoakan kalian untuk bisa mendapatkan pasangan yang terbaik, terutama yang takut akan Tuhan.
Bagi yang sama posisinya dengan saya, seperti saya, bertobatlah. Jangan terus kita menyakiti hati Tuhan. Jangan juga terus kita menyakiti pasangan kita. Apa yang Tuhan berikan kepada saya, itulah yang terbaik. Makanya, saya katakan kepada pasangan saya sangat mencintai kamu. Saya sangat mengasihi orang tua saya. Dan saya sangat mengasihi jemaat-jemaat Tuhan. Karena panggilan saya adalah untuk melayani dengan segenap hati. Saya sangat mengasihi kalian semua. Bertobatlah. Tuhan sangat baik. Pada waktu kita mau bertobat, Tuhan akan menurunkan belas kasihannya, kemurahannya, jamahannya, sehingga kita layak untuk menjadi seorang pemenang. Pegang janji Tuhan. Dia bukan Allah yang suka berubah-ubah, tapi Dia Allah yang memegang komitmen, dan Dia adalah Allah yang setia. Inilah kesaksian saya. Dukung saya terus untuk dalam pelayanan, supaya lewat hidup saya firman itu terus bisa disebarkan, dan lewat hidup saya Injil selalu diberitakan. Tolong di-share video ini, supaya video ini akan menjadi berkat dan menjadi pertobatan di dalam dosa perzinahan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.